Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasafallahu subhanahu wa ta'ala, telah mensifati siapa Allah subhanahu wa ta'ala, syiddatal mauti, dahsyatnya kematian itu, fi arba'i ayatin, di dalam 4 ayat. Jadi tentang dahsyatnya kematian itu Allah sebutkan di dalam 4 ayat. Yang pertama, al-ula qauluhu al-haq, firman Allah yang maha benar di surah Qaf. Surah Qaf ayatnya ayat 19. Dan telah datang sakaratul maut, sakitnya kematian itu dengan benar. Artinya setiap orang pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan bahwa kematian itu memiliki sakarat, rasa sakit itu benar adanya. Bahwa nanti kadar sakitnya berbeda-beda mungkin. Bahwa kemudian ada yang merasakan sakit yang luar biasa tapi karenanya dosanya diampuni, mungkin. Ada yang sakitnya mungkin luar biasa dalam sakaratul mautnya, pas sampai di kerongkongan melihat surga nggak terasa sakit lagi, saking senengnya. Macam-macam. Cuman saya sering sampaikan di sini tentang pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau membahas tentang 3 hal yang dengannya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan taubat. Dengan taubat dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua dengan amal soleh. Dengan amal soleh pahala dihadirkan, dosa dihapus. Kalau dengan taubat, apapun yang telah lalu dari kita Allah tidak peduli. Nah, terus kalau yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu dengan musibah. Yang dengan musibah itu, kalau kita sabar, dosa kita berguguran sebagaimana daun berguguran dari dahannya. Kalau kita sanggup bersyukur, hadisnya Sahih li ghairihi riwayat Ahmad, hadis qudsi, kata Allah, aku akan ampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini kalau kata beliau, kalau taubatnya beres, amal solehnya maksimal, insya Allah untuk menghadapi kematian itu tidak butuh yang ketiga, insya Allah. Kenapa? Karena sudah dibereskan dengan taubat dan sudah dibereskan dengan amal soleh. Ayo kita semua meningkatkan kualitas taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan, dengan meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi, meminta maaf kalau ada salah pada orang lain, mengembalikan hak yang telah kita ambil kalau ada hak yang kita ambil dari orang lain. Kalau tidak sempat ketemu dengan orangnya, entah karena sudah meninggal atau enggak jelas di mana rimbanya atau begitu besar fitnahnya, kata Ibnu Taimiyah, doakan untuknya ampunan kepada Allah dan bersedekah atas namanya. Nah, terus kemudian perbanyak ibadah dan amal yang soleh, yang mudah-mudahan dengannya insya Allah Allah ampun dosa kita. Dan yang lebih penting dari amal soleh daripada sekedar banyaknya adalah kualitasnya. Asaniyatu, yang kedua adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala di surah Al-An'am ayat 93. Itu langsung ayatnya agak panjang ya, ini potongannya ya. Andaikan engkau melihat bagaimana orang-orang yang zalim itu dalam tekanan-tekanan kematian, dalam tekanan-tekanan kematian. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yang mati belum bertaubat dari kezalimannya. Dan yang bersangkutan sampai dipukul oleh malaikat. Di Al-An'am ayat 93 ini sampai dipukul. Orang mau mati sampai dipukul. Dipaksa keluar ruhnya. Kenapa dipukul?
Dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, au kama qala, pada saat sampai di kerongkongan, nyawanya sampai di kerongkongan, dia berhenti. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Al-Waqiah ayat 83. Melihat tempat tinggalnya. Ternyata tempat tinggalnya neraka. Jadi orang yang zalim ini pas dicabut nyawanya sampai kerongkongan ngelihatnya neraka. Begitu ngelihat neraka, apa yang terjadi? Tidak mau keluar ini. Roh ini nggak mau keluar. Sementara ajal harus tepat waktu. Al-A'raf ayat 34 itu. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal sudah datang tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Negosiasi tidak berlaku. Nah, sementara dia ngelihat neraka, ruhnya nggak mau keluar. Karena nggak mau keluar, dipukul oleh malaikat yang bertugas mencabut nyawa tadi. Di surah Muhammad, surah ke-47 ayat 27, dipukul depan dan belakangnya. Itu dipukul, dipaksa untuk keluar, jebret. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian satu yang ketiga adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surah Al-Waqiah ayat 83. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapakah apabila nyawa sudah sampai di hulqum? Maka bagaimanakah kalau nyawa sudah sampai di mana? Hulqum. Falaula idza balagatil hulqum, terus 84-nya wa antum hina idzin tanzurun. Di hadis yang saya sebutkan tadi ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, au kama qala, disebutkan nyawa itu dicabut dari ubun-ubun. Jadi nyawa itu dicabut dari mana? Ubun-ubun. Tapi yang ketarik dari arah jari-jari kaki. Dicabut dari mana? Ubun-ubun, tapi yang ketarik dari ujung kaki. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum. Terus wa antum hina idzin tanzurun. Saat itulah kalian melihat tempat tinggal setelah ini mau kemana. Karena sudah saya pernah terangkan di sini ya. Orang itu kalau mau mati, pada saat malaikat maut turun, orang yang mau mati itu mengalami dua keresahan yang sangat. Ini masih di hadis yang sama ya. Au kama qala. Mengalami dua keresahan yang sangat. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkannya. Keresahan yang pertama tentang apa? Keluarga yang akan ditinggalkannya. Kalau dalam hadis itu diceritakan, tentu kalau yang punya anak, terutama anak-anaknya, yang diresahkan itu tentang anak-anaknya. Kalau dia orang yang baik, maka keresahannya dijawab oleh para malaikat rahmat yang mengawal dia selama ini, sebelum kematiannya. Kalau bahasa kita kurang lebih begini, au kama qala, ini mafhum riwayat ya. Anda enggak usah khawatir. Keluarga Anda, terutama anak-anak Anda, itu dibaikkan oleh Allah karena kebaikan Anda. Itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9 itu. Bahwa ia takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi. Perintah Allah dua, bahwa ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Jadi bahwa ia bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Yang kedua, karena dia sudah beres, tidak resah lagi tentang keluarga yang akan ditinggalkan, keresahan yang kedua muncul. Setelah ini saya kemana? Setelah ini saya kemana? Nah, begitu yang bersangkutan tanya itu, kalau dia orang yang baik, dijawab oleh malaikat. Yang di hadis riwayat Ahmad, jawaban malaikat itu redaksinya mirip di firman Allah ayat surah ke-41, surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ya, surah ke-41, ayatnya ayat 30 itu.
Anda nggak usah takut, Anda nggak usah sedih, Anda dijamin masuk surga. Maka orang yang akan meninggal ini tenang setenang-tenangnya. Baru dieksekusi. Dieksekusi, dicabut nyawanya dari mana? Ubun-ubun. Yang ketarik dari arah kaki. Set. Ini tadi memang dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Set. Sampai sini berhenti sebentar itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Mau keluar, ini ngelihat surga. Karena ngelihat surga, sakitnya sakaratul maut tadi itu terbayar dengan kebahagiaan melihat surga. Saking apa? Sewenengnya. Falaula. Nah, karena ngelihat surga, maka ruh itu dengan senang hati mau keluar. Nah, keluarnya ruh itu sambil dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik. Jadi ada malaikat bagian nyabut, ada yang bagian berbisik. Nah, bisikannya malaikat ini untuk yang versi Ahmad, hadisnya redaksinya mirip di surah Al-Fajr. Al-Fajr itu 29:30 ya. Pokoknya menjelang akhir itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Dia mau dengan senang hati keluar tadi itu. Karena mau dengan senang hati keluar, maka malaikat berucap apa tadi? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Terus kemudian yang keempat, ar-rabi'atu adalah firman Allah di surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayatnya ayat 26. Kala tidak demikian, maka apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan, apa yang terjadi saat di kerongkongan? Tadi yang bersangkutan Allah perlihatkan tempat tinggalnya. Setelah ini dia mau kemana? Saya ulang ya, semoga kita termasuk min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu yang kata para ulama, orang kalau nyawa udah sampai sini, itu pintu taubat ditutup. Kenapa? Karena dia udah ngelihat tempat tinggalnya. Kalau nyawa udah sampai sini itu, jadi pintu taubat itu ditutup satu saat nyawa di kerongkongan, yang kedua saat matahari terbit dari barat. Jadi Nabi pas sakit mau meninggal dunia, beliau sempat cuci muka terlebih dahulu dengan air yang ada di bejana di hadapan beliau saat itu. Faja'ala yudkhilu yadaihi fil ma'i. Maka Nabi memasukkan kedua tangan beliau yang mulia itu fil ma'i, dalam air yang ada di bejana tadi. Fayamsahu bihima wajhahu, dan beliau mengusap dengan kedua tangannya itu wajah beliau. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakit di atas sakit, bentuk jamak, sakitnya luar biasa. Ini riwayatnya banyak ya sebenarnya terkait dengan ini. Jadi ketika malaikat maut datang bertamu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pesan dari Allah, wahai Rasulullah, jenengan ngersake tetap tinggal di dunia atau wafat. Perintah Allah kalau beliau tidak mau wafat, beliau malaikat maut ini kembali ke langit, gak jadi. Di hadis yang lain, aukamaqal, ya Rasulullah, tetap di dunia atau bertemu dengan ar-rafiqil a'la, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan ar-rafiqul a'la, saya milih bertemu dengan Allah. Saat itu di antara ini dalam sirah ya, disebutkan dalam beberapa riwayat yang cukup banyak. Di antaranya saat itu kan Siti Fatimah radhiyallahu anha kan nangis ya, karena tahu ayahnya akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
Nabi menghibur putrinya dengan mengatakan aukamakal, wahai putriku, aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu. Karena Nabi itu sangat sayang kepada putrinya. Tidak hanya sayang tapi sangat memuliakan Nabi itu. Putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau Nabi sedang ada majelis begini, majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang putri beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha menemui beliau, itu yang berdiri itu Nabi. Disambut putrinya, dicium putrinya. Ayahnya tidak hanya menyayanginya, bahkan ayahnya memuliakannya. Seorang ayah yang tidak hanya sayang kepada putrinya, bahkan memuliakan putrinya, Masya Allah. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka putri yang mana yang tidak akan sedih kalau ayahnya akan meninggal dunia? Maka beliau mengatakan, wahai putriku, aku sangat sayang kepadamu, aukamakal, tapi aku juga rindu bertemu dengan kekasihku Allah. Aku sangat mencintaimu, tapi aku juga sangat rindu bertemu dengan kekasihku, siapa? Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memilih wafat. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam datang. Ini malaikat yang sangat mulia juga, karena bertugas menyampaikan Al-Quran, maka menjadi komandannya para malaikat. Begitu datang, dimulailah. Setelah beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan umatnya, ya, Nabi sebelum mencabut nyawanya berdoa untuk kebaikan umatnya. Karena ada 3 pesan beliau, ya. Pertama tentang sholat, yang kedua tentang wanita, yang ketiga tentang budak. Itu pesan Nabi itu. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat yang pertama tentang sholat. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat ini penting karena orang itu masih dalam jaminan Allah kalau dia masih mau sholat. Kemudian yang kedua tentang wanita. Pesan Nabi tentang apa? Wanita. Karena beliau hidup di zaman jahiliyah sebelumnya, yang beliau berhasil dengan izin Allah mengangkat derajat dari jahiliyah menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Salah satu ciri dari masyarakat jahiliyah adalah wanita dihinakan. Nah, di masa Nabi masih hidup itu, ketika belum jadi Nabi dan Rasul, itu jahiliyah tidak hanya terjadi di Mekah, catat baik-baik. Itu di timur dan di barat, di Eropa, di Persia, di Romawi, semua mengalami masa jahiliyah dengan ciri apa? Wanita dihinakan. Bahkan di masa sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, seorang wanita itu bukan hanya tidak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Islam datang mengangkat derajat kaum wanita bukan dari 0 ke 1, tapi dari -1 ke +1. Jadi Islam mengangkat derajat kaum wanita dari -1 ke +1. Dan ingat, sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan seorang lelaki salah satunya diukur dari bagaimana sikapnya kepada para kaum wanita, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada putrinya, kepada kakak dan adik perempuannya. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Asakir, dikutip oleh Said Sabiq dalam fikih sunnahnya, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak akan menghinakan seorang wanita kecuali laki-laki yang hina. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik sikapku kepada istriku dibandingkan dengan kalian. Itu tentang wanita yang kedua, pesan Nabi. Kemudian yang ketiga tentang budak. Kalau sekarang pembantu rumah tangga lah, kalau bahasa karyawan lah kalau kita. Jangan sampai menyia-nyiakan hak-hak mereka. Makanya dalam Islam itu kita tidak boleh memberikan tugas kepada karyawan itu di luar kemampuannya. Kalau jam istirahatnya jangan diganggu. Terus haknya penuhi. Apa yang menjadi kewajiban kita, terutama gaji, bahkan kalau bahasa Nabi, gaji sebelum keringatnya kering. Itu diantara pesan. Dan Nabi mendoakan kebaikan untuk umatnya. Kemudian kata beliau, ya silakan cabut nyawa saya. Begitu dicabut, beliau berkata, apa ini
apa ini? Wahai Israel, apa ini? Ini sakarat ya Rasulullah. Sakitnya kayak gini nih. Iya, padahal engkau sudah aku cabut dengan cara yang sangat lembut sekali. Terus bagaimana dengan umatku nanti? Dan Nabi itu mikirnya umatnya. Jadi bukan beliau, bagaimana dengan umatku nanti? Ya, umatmu manusia biasa ya Rasulullah, kami akan cabut sesuai dengan standarnya. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakanlah semua sakitnya umatku kepadaku. Itu doa beliau. Sakil alayya sakaratul mauti ummati. Ya Allah, timpakanlah kepadaku sakitnya sakaratul maut umatku. Beliau minta seperti itu, aukamakal. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Maka kemudian seluruh sakit umat itu ditimpakan kepada beliau. Dan kita tidak tahu kita termasuk yang ditanggung atau tidak ya. Tapi semoga Allah ringankan sakaratul maut kita dengan rahmat Allah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Maka beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa dalam sakaratul maut itu, dan beliau mengucap ar-rafiqil a'la sambil menengadahkan tangan beliau hingga beliau wafat. Ini dalam hadis Bukhari ini, fir rafiqil a'la, berjumpa dengan Allah yang maha tinggi. Berjumpa dengan Allah yang maha tinggi. Ar-rafiqil a'la itu hingga kemudian beliau jatuh lunglai tangannya dan wafat. Kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.